Ini ada sebuah topik yang menarik untuk kita bicarakan dan kebetulan saya seorang psikolog jadi bisa membahas ini. Apakah kalian tahu dalam confidentiality atau kerahasiaan di ranah psikologi, terapis atau psikolog tidak diperkenankan menyapa klien atau mantan kliennya duluan apabila bertemu di ruang publik atau dimanapun setelah keluar dari ruang sesi. Kalau klien atau mantan klien yang duluan menyapa, ia boleh memberikan respon. Jadi, seandainya kalian papasan sama terapis atau psikolog kalian, bahkan sampai tatap-tatapan, tapi dia nggak mulai nyapa duluan, bukan berarti mereka aslinya jutek ya. Ini juga berkaitan dengan menjaga boundary atau batasan sebagai psikolog dengan kliennya. Sehingga status hubungan mereka tidak bercampur-campur yang memungkinkan munculnya bias di kemudian hari, apalagi kalau klien masih menjalani proses terapi dengan terapis atau psikolog itu. Ini juga saya tekankan sekali lagi ya, bahwa ini memang betul. Saya nggak tahu yang bikin konten ini, Mas Arif ini apakah dia seorang psikolog atau bukan, saya hanya kebetulan aja ngeliat ya. Tapi kalau kita bicara dari ilmu psikologi, terutama sebagai psikolog ya, ada kode etiknya. Kita punya kerahasiaan, confidentiality, punya hubungan yang jelas atau batasan yang jelas antara psikolog dengan kliennya, yang namanya hubungan terapeutik tulisannya. Hubungan apa itu? Hubungan antara klien dengan psikolognya secara profesional yang sebaiknya tidak dicampur adukan dengan permasalahan pribadi dan selain di luar ruangan konseling. Kalau misalkan saya misalnya ya ketemu dengan klien atau mantan klien saya dulu yang sudah selesai di luar publik, saya tidak akan menyapa beliau ini duluan. Karena apa? Karena klien itu datang ke psikolog aja itu butuh keberanian yang luar biasa besar. Bahkan ada klien saya itu yang nggak mau konsul di rumah sakit tempat saya praktek karena banyak orang yang lihat. Banyak yang lebih memilih untuk lewat online, telekonsultasi lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu ya. Atau datang ke ruang konsul saya yang memang pribadi gitu ya, di klinik atau di biro saya pribadi. Karena apa? Nggak mau ketahuan orang, nggak mau kelihatan temen-temennya, karena nanti ditanyain, loh kamu ngapain ke psikolog, kan kayak gitu. Nanti malah dapat penilaian-penilaian buruk atau apa, malah bikin tambah ngedrop lagi. Sehingga kalau saya ketemu sama klien atau mantan klien saya nggak pernah, sekalipun saya nggak pernah, silakanlah. Kalau kalian tahu orang-orang yang pernah konsul sama saya, misalnya kenal gitu ya, apakah saya pernah menyapa mereka? Nggak pernah. Untungnya saya punya satu kelebihan di mana saya itu mudah sekali untuk lupa gitu ya. Ini klien saya atau bukan, bahkan itu saya lupa gitu. Tapi untungnya ya ada catatannya, dia pernah konsul apa itu ada gitu. Ada beberapa yang saya ingat, saya pernah ketemu tapi nggak akan saya sapa duluan. Karena itu saya tahu bahwa klien itu kebanyakan ya nggak mau kalau orang itu tahu kalau dia ke psikolog gitu loh. Selain itu juga kalau misalnya dia masih rajin konsul, masih sering ketemu gitu ya ke psikolog, ya supaya hubungan terapeutiknya itu nggak hancur dan kita nggak ikut terlalu jauh dalam kehidupan pribadi mereka, ya lebih baik kita nggak usah masuk gitu loh. Nggak perlu. Bukannya sombong atau bukannya apa gitu ya, karena kita harus jaga batasan itu. Karena takutnya nanti di luar malah ngobrol-ngobrol, malah ngopi, nanti hubungan terapinya itu udah nggak ada. Percaya sama saya, itu sudah diatur dalam semua buku kode etik. Ini saya tunjukin nih, bukunya kayak gini nih. Nih, ini buku kode etik. Aduh, nggak muncul ya. Nih, ini saya dapat waktu saya lulus jadi psikolog. Dulu di tahun 2016. Cuman ini
sudah ada rangkaiannya itu dari tahun 2010, nih ada tulisannya, Juni 2010. Dan kita waktu kuliah pun dapat kode etik ini banyak banget. Bisa kalian baca sendiri sih, tapi nggak tahu kalian bisa dapat atau enggak gitu. Tapi intinya gini, banyak yang sudah diatur di sini. Ya, supaya kita berpraktek psikologi itu benar-benar nyaman di klien, nyaman di kita punya batasan, jaga gitu ya. Kita juga nggak boleh melanggar itu. Kalau melanggar ya kita dapat teguran pertama, kedua kita dapat teguran lagi, ketiga ya kita bisa dicabut untuk surat izin prakteknya gitu loh ya. Jadi kita harus benar-benar jaga hubungan itu supaya apa? Ya supaya kita dipercaya. Kita diberi kepercayaan ya kita jaga gitu loh ya. Kalau sama saya sih tenang aja, nggak bakal ketahuan klien saya ini siapa aja gitu ya. Orang-orang siapa gitu, nggak bakal kalau ketemu di luar juga nggak bakal saya sapa, nggak bakal ketahuan gitu. Bukannya sombong, bukannya apa, tapi bener-bener saya jaga gitu ya. Semoga sih bisa menjawab gitu ya kebimbangan, keraguan, keingintahuan kalian mengenai kenapa psikolog itu kalau di luar nggak nyapa kliennya, atau boleh atau enggak, atau kayak gitulah intinya ya. Tapi ya itu, kalau misalkan mantan kliennya yang menyapa, boleh sih kita memberikan respon. Tapi kalau saya prefer untuk sekenanya saja. Jadi kayak, misalkan di luar saya disapa, Pak Ferdian, oke, ya, udah gitu aja. Oh ya, nggak akan saya ajak ngobrol, kemudian ngopi dulu ini, nggak bakal. 100% nggak bakal gitu ya. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kalian semua dan salam sehat jiwa untuk kita semua ya.